Oke, kali ini gue mau buat video tips dan trik untuk Latina 600N. Tips dan trik ini maksudnya adalah ini yang selama ini gue lakuin ke grinder ini. Ini gue udah pakai kurang lebih berapa tahun ya? 2 tahun atau berapa lah. Pokoknya udah lama dan sampai sekarang belum ada masalah. Yang pertama kali gue lakuin adalah gue nggak pernah pakai ini nih, tempat penampung kopi. Kenapa? Karena kalau lo bisa lihat di sebelah sini, ini punya gue pas nih, masuknya pas dalam arti lubang ini dia karetnya pas lurus center megang di sini, dan lubang pembuangan bubuk kopinya pas di tengah-tengah. Ada beberapa kasus punya temen gue, dia agak miring. Jadi pada saat kita giling kopi, bubuk kopinya tuh banyak yang ketahan sehingga buat si keringnya putus. Ini yang ada di sebelah sini nih, si keringnya putus. Makanya gua nggak pernah pakai tempat penampung kopi ini. Yang gue pakai adalah ini tempat shaker gini nih. Shaker gue pakai gini. Ini juga untuk kurangin listrik statis. Jadi kalau bubuk kopi yang halus itu kebanyakan, kalau lo perhatiin sesudah lo giling biji kopi lo, di bagian sini nih tuh, ini aja masih ada nih, masih banyak nempel bubuk kopi yang halus. Itu penyebabnya. Jadi penyebab dari si kering ini putus. Lalu yang kedua adalah setiap gue selesai giling, misalkan giling ada di posisinya, ada di nomor, gue lebih sering pakai di nomor 3,5, 4 sampai 4,5 sih. V60 di 3, terus V60 kadang 3, kadang 3,5, tergantung ukuran biji kopi lu. Terus Kalita Wave di 4, Chemex juga di 4, French Press ada di kadang pakai 5, Aeropress kadang di 3,5 atau di 4. Yang tadi gue bilang adalah kalau setiap gue habis giling biji kopinya udah selesai, biji yang di sini sudah habis, biasanya masih banyak butiran kopi yang nyangkut di tengah-tengah di dalam bur ini. Yang gue lakuin untuk ngurangin kotoran yang di dalam ini adalah dengan gue gini nih, gue tekan ke bawah gini nih tuh, jadi agak dihentak gini, dengan tetap di gilingan yang kita setting ya di awal gitu. Tujuan gue adalah biar pada saat next brewing berikutnya, rasa kopi yang lama itu nggak kecampur ke kopi yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk ngurangin kotorannya sih. Lalu berikutnya setelah udah gua hentak gini, matiin, gue pakai kuas. Biasanya di bagian sini nih, di bagian karet ini, karet dan lubang tengah masih suka ada sisa bubuk kopi. Yang gue lakuin adalah gue kuasin gini di sekelilingnya, terus agak gue colok dalamnya gitu, dalamnya gue colok-colok gini. Itu juga tujuannya buat ngurangin rasa kopi yang sebelumnya sih. Lalu yang berikutnya lagi adalah ini. Oh ya,
di komen video sebelumnya ada yang nanya, ada pertanyaan mengenai pelumas, pengganti silikon oil, sama cara ilangin aroma pelumas yang dari bawaan ya. Yang pertama gue lakuin adalah, waktu itu gue sempet pertama kali pakai, memang baunya agak kayak apa ya, kayak gemuk gitu loh, kayak gemuk untuk kendaraan bermotor gitu loh, kayak gemuk ada di as roda atau di mana yang bergesekan lah. Dan itu memang benar, itu sangat ngeganggu. Yang gue lakuin adalah, pertama kali dulu gue pernah coba giling kopi yang dark roast hampir 250 gram, dan itu sama sekali nggak pengaruh. Lalu yang berikutnya gue coba untuk bongkar burnya. Gue bongkar, ternyata dari pabrikannya sendiri itu mungkin terlalu banyak ya kasih gemuknya. Jadi dia sampai agak ngotorin di bagian burnya gitu loh, di pinggir-pinggirnya sih. Kan bur posisi ada di belakang dan di bagian sini nih, belakang sini dan depan. Nah itu sampai ke lubang tengahnya itu ada sisa-sisa sisa pelumas. Yang gue lakuin adalah itu, gue buka bur yang belakang dan yang depan, gue buka, gue lap pakai alkohol, lap sampai bersih. Setelah itu gue cuci pakai sunlight. Setelah itu keringin, udah semuanya udah bersih, pasang lagi. Dan itu ngilangin bau pelumas yang lama sih. Dan itu bener-bener, kalau itu sih di grinder gua, cara itu pas lah, nggak ada ninggalin bau sabun, nggak ada ninggalin bau alkohol, nggak ada ninggalin bau sisa pelumas yang lama. Terus yang berikutnya ada yang ininya, si keringnya nih sering putus nih. Coba gua buka, si keringnya sering putus. Nih, bentuk si keringnya seperti ini nih. Bisa fokus ya, seperti ini. Ini dikasih cadangan, ada di bawah kalau nggak salah ada 3 atau ada 2 ya, ada 3 cadangannya, ada 3 di bawah. Kalau misalkan si kering ini sering putus, lu coba bersihin di bagian dalamnya dalam keadaan dicabut dari listrik. Lu coba tiup pelan-pelan, jangan dibasahin pakai air atau pakai tisu atau kanebo, pokoknya lu tiup-tiup aja lah. Dan di bagian dalam sini, ini di bagian dalam sini juga, nah ini lu coba tiup, siapa tahu ada kotoran. Dah, setelah itu lu pasang balik. Ini harus sampai mentok, puternya harus yang kencang, jangan sampai dia kendor. Oke, sudah. Coba lagi. Pernah ada temen gue kejadiannya, ternyata di dalam itu ada kotoran, entah kayak minyak atau apalah gitu. Setelah dibersihin, si keringnya nggak pernah putus. Atau ada juga yang sharing tuh, katanya pakai si kering yang 2 ampere ya. Kalau memang itu dari teman-teman sekalian udah pada cobain, nggak apa-apa gitu. Kalau gue pribadi sih ini belum pernah putus.
Yang berikutnya adalah ini, pemisah antara bur belakang dan bur depan itu kan ada per tuh, spring. Kalau lu perhatiin, spring itu pas pertama kali lu beli, kalau lu pertama beli udah pakai, terus lu buka, itu ukurannya lebih, masih daya pegasnya masih jauh. Setelah lu pakai, dia lama-lama daya pegasnya akan berkurang. Nah, untuk ngurangin daya pegasnya itu semakin lama semakin lemah, yang bisa jadi berefek ke hasil gilingan lu yang kurang konsisten. Kalau gua pribadi sih caranya adalah, kalau sesudah gua pakai, katakanlah gua pakai di angka 3, udah selesai pakai grinder, gua pasti balikin lagi posisi burnya ini ke angka 8. Kenapa? Karena kalau gue sih mikir logisnya, semakin kalau ini kita tahan, kita diemin lama, misalkan entah lu mungkin giling di 3 atau di 2,5, lama kelamaan ya pasti dia kan, yang harusnya misalkan seharusnya kalau kita setel di 8 mungkin dia panjangnya segini, ya kan? Kalau lu setel di 3 mungkin dia lebih pendek, ketahan terus lama-lama kan daya pegasnya kan jadi kurang baik gitu loh. Lalu yang berikutnya, ini kan grindernya bisa dibilang sistemnya step nih. Step adalah udah di setting, kita cuma bisa pakai di 1, 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya. Kadang kalau gue ngerasa gue aeropress, terkadang ya, contohnya gue pakai biji kopi Batak Bolon itu kan gede-gede tuh, gede-gede. Jadi kalau gue kadang pakainya di gilingnya di sini nih. Kalau lo lihat kan kadang gue pakai di 3,5 kadang terlalu halus, 4 terlalu kasar. Jadi gue suka setel di tengah gini, di setel. Jadi dia enggak tuh, ini kan ketahan di 3,5, ada di 4, gue setel di sini gitu. Untuk selama ini sih nggak ada berpengaruh ke nanti rusak, entah gigi penahan di sininya patah atau apa sih, belum gitu. Jadi menurut gue ini grinder yang bisa step sekaligus stepless, menurut gue sih gitu. Dan gue pakai selama ini belum ada masalah sedikit pun, belum pernah ganti bur, belum pernah putus sikringnya, terus belum pernah sampai hasilnya enggak konsisten parah gitu kan. Selama ini itu cara yang gue pakai dan baik-baik aja sih, belum ada masalah apapun. Terus yang berikutnya adalah kalau pertama kali lu ngebuka grinder ini, terus lu mau kasarnya untuk servis besar lah, lu sampai buka bur grinder yang belakang, karena dia kan kalau bur grinder yang belakang ini dibautin lagi tuh. Nah itu bener-bener keras, lu bukanya harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau selek kayaknya repot urusannya deh tuh. Itu harus bener-bener hati-hati bukanya, jangan ceroboh, bener-bener diperhatiin. Kalau misalkan memang udah selek, lu lebih baik ganti bautnya. Itu kalau nggak salah bautnya ukuran 4x10 atau 4x12 deh, baut Verseng kan. Dan gue prefer lu lebih baik ganti ke baut L. Kenapa? Karena lebih gampang bukanya, nutupnya.
Udah itu, nah ini juga, ini karet bisa dilepas nih, karetnya bisa dilepas. Nah, karet ini bersihkan aja setiap kalau lu lagi bersihin grinder, sekalian dibuka di sininya juga dibersihin gitu. Terus pasang lagi. Nah ini lu lihat karetnya, lihat ya, semoga kelihatan bos. Nah nih, tuh, duh nggak kelihatan kayaknya nih. Nah nih, di bagian atas ini nih ada bagian yang agak rata nih. Ya pokoknya lo lihatlah di sini kelihatan bos. Ya kan, ini bagian ini posisinya ada di belakang. Nih, aduh. Tuh, di sini di bagian atas ini kelihatan deh. Ada bagian yang rata gini nih, rata gini. Ini pasangnya di bagian belakang. Udah pasang, pastikan rapet bener, supaya kalau memang lu mau pakai tempat penampung kopinya, biar dia nggak ngehambat bubuk kopi yang keluar yang berefek si kering lo putus. Kayaknya itu aja tips dan trik dari gue untuk grinder Latina N600N. Latina 600N ini, kalau misalkan dari teman-teman ada yang punya masukan, punya pertanyaan, punya request atau apapun, komen di bawah. Kalau memang gue bisa bantu jawab, gue bantu jawab. Kalau nggak bisa, mari kita diskusin bareng-bareng. Oke, thank you. Jangan lupa like, unlike, subscribe, komen di channel gue. Thank you.